Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi dari kelas 6A Akuntansi. Pagi di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Adapun persyaratan pelaporan di dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau kita ini. Bagaimana kita menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan bagaimana keadaan dari orang lain dan berada untuk dimana kita bertanggung jawab. Hal-hal ini pada umumnya disebut dengan persyaratan pelaporan, meski beberapa diantaranya mungkin tidak dapat dipaksa. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan ataupun manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelaporan yakni bahwa hal ini akan mempengaruhi penerimaan untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan atau pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajemen, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan dengan lancar atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara beraneka rupa. Selanjutnya di situ ada bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit, pengamatan langsung, juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan. Selain dampak spesifiknya sendiri, yang pertama itu ada antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerimaan akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena pada umumnya bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakin bahwa akan mempengaruhi pada hasil yang mereka inginkan. Pengiriman informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerimaan informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Selanjutnya ada prediksi pengiriman mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seorang merasa pasti mengenai bagaimana penerimaan akan menggunakan informasi. Sementara pada waktu-waktu lain, seorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu menjelaskan dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah, tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara yang dimaksud ketika pertama kali informasi tersebut itu diminta. Selanjutnya ada insentif ataupun sanksi. Kekuatan dari sifat dan kekuasaan penerima terhadap pengiriman adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada di bagi si penerima, maka memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim. Semakin berhati-hati pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Selanjutnya ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengiriman
atau tidak, supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu, tetapi kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dan konteks manajemen, sehingga bahkan jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, pelapor akan mengetahui di depan bahwa laporan berikutnya harus dibuat. Selanjutnya ada strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Selanjutnya ada pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan pembukuan. Dampak dari pelaporan informasi. Dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak tergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Terus seterusnya itu ada dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua seperti akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, akuntansi manajemen. Seterusnya ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan sekuat-kuatnya motivasional lain guna untuk membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditemukan atau atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan jawaban yang terbaku atau atas gabungan keduanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.